Jadi menyangkut ayat-ayat mutasyabihat itu, kata Imam Razi, kita harus memastikan bahwa yang Allah maksud itu pasti bukan makna zohirnya. Kalau menurut alirannya Ibnu Taimiyah dan Salafi Wahabi itu, yang harus dipastikan adalah makna zohirnya justru. Yang diamini itu makna zohirnya. Wa yabqa wajhu rabbika artinya wajah dalam arti hakiki. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Ada dua mazhab. Mazhab tafwid menyatakan bahwa wajah dalam ayat itu hanya Allah yang tahu maknanya, tetapi dipastikan bahwa maksudnya itu bukan makna zohirnya, bukan wajah dalam arti anggota tubuh. Kalau disebut kata yadullah fawqa aydihim, apakah itu artinya tangan dalam arti anggota tubuh? Mazhab Ahlussunnah menjawab tidak. Terus maknanya apa? Menurut mazhab tafwid, kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazhab yang kedua, mazhab ta'wil, mentakwil ayat itu berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan, dan itu juga mazhab para ulama, mazhab salafus saleh. Ada yang mengartikan dia sebagai kudroh atau kekuasaan. Secara kebahasaan juga itu diperbolehkan. Oke? Golongan yang menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan secara garis besarnya ada 3 yang mereka lakukan. Yang pertama, ta'til, mengingkari satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang lebih halus lagi, melakukan takwil. Yang lebih tepat disebut tahrif, penyelewengan makna, bukan penakwilan. Seperti mereka katakan, kami yakin kok Allah punya tangan, tapi itu bukan tangan beneran, harus ditakwil. Maksudnya adalah kekuasaan. Yang seorang sahabat pun tidak pernah melakukan itu. Tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan itu. Dan yang ketiga, yang melakukan tafwid. Ini lebih halus lagi. Contoh, mereka mengatakan, kami yakin Allah istiwa di atas arsy. Tapi apa makna istiwa kita nggak tahu. Nggak boleh kita mengatakan Allah di atas arsy. Lalu apa maknanya? Kita serahkan saja kepada Allah. Jadi masa bodoh. Pada hakikatnya ini adalah golongan mu'attilah, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, hanya ada satu jalan keselamatan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini, yaitu mengikuti manhaj salaf. Saya berikan contoh jemaah sekalian, bagaimana sebagian kaum muslimin tersesat karena mencoba memahami sendiri dan meninggalkan pemahaman sahabat. Dalam memahami surat Al-Maidah ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kalau kita hanya berpegang dengan zahir ayat ini saja, tidak melihat penjelasan para sahabat, maka kita akan terjerumus dalam kesalahan memahami. Secara zahir, ayat ini menunjukkan tidak berhukum dengan syariat adalah kufur akbar. Pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan itulah yang dipahami oleh kaum Khawarij. Tapi kalau kita merujuk kepada pemahaman sahabat, maka para sahabat, di antaranya dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menjelaskan makna ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufur kecil bukan berarti dosanya kecil, bahkan itu adalah dosa terbesar setelah kufur besar, tapi tidak menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa sahabat memahami demikian? Karena sahabat lebih tahu tentang turunnya ayat ini. Maka Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menjelaskan, pada dasarnya ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang musyrik. Sahabat yang lain juga menjelaskan sedang berbicara tentang Yahudi dan Nasrani.
bukan berbicara tentang umat Islam. Sehingga ketika ayat ini dihukumkan terhadap umat Islam, kekufurannya menjadi kufur kecil. Karena umat Islam memiliki pokok keimanan. Ini pemahaman sahabat. Adapun Khawarij, mereka mengambil zahir ayat, mereka pahami begitu saja, sehingga mereka tersesat. Awal kesesatannya cuma sekedar salah paham ayat. Kufur kecil mereka anggap kufur besar. Pada akhirnya berkembang kepada takfir, pengkafiran terhadap kaum muslimin, terutama kepada pemerintah. Ini masih terjadi sampai hari ini. Bahkan ini ayat favoritnya kaum Khawarij, terutama untuk mendoktrin mangsa baru. Umat Islam yang masih polos, yang belum mengerti apa-apa, terjerat dalam kelompok mereka. Pemahaman inilah yang pertama mereka tebarkan kepadanya, bahwa para penguasa hari ini semuanya kafir karena tidak berhukum dengan syariat. Dia pun dipanas-panasi untuk membenci penguasa. Setelah itu berkembang lagi kepada penghalalan darah. Karena kalau sudah kafir, kalau begitu kata mereka, darahnya halal. Sehingga pada akhirnya terjadilah aksi-aksi terorisme. Dan bahkan tidak berhenti dalam mengkafirkan pemerintah, juga berlanjut pada pengkafiran terhadap seluruh aparat pemerintah. Kemudian berlanjut lagi pengkafiran terhadap semua masyarakat yang tunduk kepada pemerintah tersebut. Demikian jemaah sekalian, berawal dari salah memahami ayat, berkembang menjadi pengkafiran, kemudian penghalalan darah, kemudian aksi-aksi terorisme. Ini contoh, kalau kita tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Dan mereka yang melakukan itu dalam keadaan mereka yakin apa yang mereka lakukan itu adalah jihad, adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jemaah sekalian, di sisi lain ada golongan ekstrim yang kedua dalam pengkafiran, yang sama sekali tidak mengkafirkan siapapun. Jadi kalau golongan yang pertama, kaum Khawarij, mereka ekstrim dalam pengkafiran, yaitu mereka mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, yang melakukan kufur asghar, bukan kufur akbar. Tapi ada golongan yang kedua yang lebih parah daripada itu, yaitu tidak mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Semua non-muslim. Kelompok yang kedua yang mengaku muslim ini menyebut diri mereka sebagai Islam liberal. Dan semua yang bertentangan mereka akan mereka cap sebagai Wahabi. Sampai mengoreksi masalah merusak lingkungan pun mereka sebut Wahabi. Asal nggak sesuai dengan mereka, semuanya jadi Wahabi. Ini namanya golongan liberal yang berhasil menyusup ke sebagian ormas Islam di tanah air kita. Itu sayangnya. Ini lebih parah daripada kaum Khawarij. Mereka gulu dalam pemahaman mereka terkait dengan takfir, terkait dengan pengkafiran, sampai mereka menolak pengkafiran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh pengkafiran dengan tegas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih, Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria.
Allah nyatakan mereka kafir, tapi orang-orang liberal berkata mereka tidak kafir. Allah nyatakan mereka pasti masuk neraka, bahkan kekal di dalamnya. Tapi orang-orang liberal mengatakan kalau mereka berbuat baik, bisa saja mereka masuk surga. Sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, orang-orang musyrik, yaitu setiap orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ini contoh dua titik ekstrim dalam pengkafiran. Karena tidak mengikuti manhaj salaf. Contoh lain, dalam memahami al-asma' wa sifat, ada dua golongan yang tersesat. Yang pertama disebut golongan al-mu'attilah, golongan yang menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara garis besarnya ada tiga yang mereka lakukan. Yang pertama ta'til, mengingkari satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang lebih halus lagi, melakukan takwil, yang lebih tepat disebut tahrif, penyelewengan makna, bukan penakwilan. Seperti mereka katakan, kami yakin kok Allah punya tangan, tapi itu bukan tangan beneran, harus ditakwil. Maksudnya adalah kekuasaan. Yang seorang sahabat pun tidak pernah melakukan itu. Tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan itu. Dan yang ketiga, yang melakukan tafwid. Ini lebih halus lagi. Contoh mereka mengatakan, kami yakin Allah istiwa di atas arsy. Tapi apa makna istiwa kita nggak tahu. Nggak boleh kita mengatakan Allah di atas arsy. Lalu apa maknanya? Kita serahkan saja kepada Allah. Jadi masa bodoh. Pada hakikatnya ini adalah golongan mu'attilah, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan al-musyabbihah, yang mengimani sifat-sifat Allah tapi menyamakannya dengan makhluk. Maka ini adalah golongan musyrikin. Kalau kita mengikuti salaf, maka para sahabat berada di tengah-tengah di antara dua golongan ini. Para sahabat meyakini semua nama-nama dan sifat Allah, tidak sedikit pun menolaknya, tidak pula menakwilkannya, tidak pula mengatakan kita nggak akan tahu maknanya. Namun para sahabat tidak sedikit pun menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Dan ini adalah ijma para sahabat dan para ulama ahli sunnah sampai hari ini. Di antara nukilan ijma ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Adz-Dzahabi rahimahullah berkata tentang beliau, Al-Imamul Allamah. Beliau adalah imam yang sangat dalam ilmunya, Hafizul Maghrib, seorang hafiz yang berasal dari barat, dari Eropa sekarang. Syekhul Islam Abu Umar, dia adalah Syekhul Islam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar Al-Andalusi Al-Qurtubi, sahibu at-tasanif al-fa'iqah, pemilik karya-karya yang berkelas. Wafat tahun 463 Hijriah. Beliau adalah salah seorang ulama yang menukil adanya ijma dari generasi sahabat sampai ulama ahli sunnah masa sekarang. Mari kita lihat nukilan kesepakatan yang beliau sebutkan di dalam kitabnya At-Tamhid. Ahlu sunnati mujmi'una alal iqrari bis sifatil waridah kulliha fil Qur'an wa sunnah wal iman biha. Ahlu sunnah sepakat
untuk meyakini dan mengimani semua sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, wa hamliha alal haqiqah la alal majaz, dan membawanya kepada makna hakiki, bukan makna majaz, bukan sekedar kata kiasan. Kata kiasan itu artinya perlu ditakwil lagi. Seperti contoh tadi, kalau tangan itu kata kiasan, berarti bukan tangan beneran. Itu bisa jadi kiasan terhadap kekuasaan. Maka ulama ahli sunnah sepakat, sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah bukan kata kiasan, tapi kata yang hakiki, nggak perlu ditakwil. Sehingga kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah ta'ala, saya telah mempelajari lebih dari 100 tafsir, yang panjang maupun yang singkat. Tidak saya temukan satupun seorang sahabat menakwilkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian, fakta yang kita dapatkan di lapangan, banyak orang yang dianggap ustaz, dianggap kiai, dianggap da'i, bahkan pengikutnya banyak, dia menakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia tidak berpegang dengan manhaj salaf, bahkan dia tidak mengenal manhaj para sahabat. Ini termasuk nikmat besar yang Allah berikan kepada pengikut manhaj salaf. Kenapa? Karena kuatnya syubhat dalam permasalahan ini. Kalau kita mengikuti manhaj salaf, kita selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Kalau kita berikan contoh, sangat banyak. Mungkin satu contoh lagi. Bagaimana bersikap kepada pemerintah yang zalim. Manhaj salaf berada di tengah, di antara dua kelompok ekstrim. Golongan yang pertama yang tidak mau taat kepada pemerintah, yang suka menjelek-jelekkan pemerintah, yang mengajak masyarakat untuk melawan pemerintah, sampai turun ke jalan melakukan demonstrasi atau menjelek-jelekkan pemerintah di media, di medsos ataupun di YouTube. Maka itu bukan ciri dai ahli sunnah. Sedangkan golongan yang kedua mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah meskipun jelas-jelas salah, membenarkan meskipun jelas-jelas dusta. Maka manhaj salaf mengajarkan kepada kita pertengahan. Selama pemerintahnya masih muslim, meskipun dia zalim, wajib kita tunduk patuh dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, kita dukung. Kalau bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita dukung. Dan juga manhaj salaf melarang kita untuk melengsarkan pemerintah kaum muslimin yang zalim. Dan ini termasuk ijma' di kalangan ulama ahli sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim mengatakan, ajma'a ahlu sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlu sunnah sepakat bahwasannya tidak boleh melengsarkan pemerintah karena kefasikan, karena dosa-dosa besar. Artinya, selama dia masih muslim, tidak melakukan dosa kekafiran atau belum pantas divonis sebagai orang kafir atau musyrik, dia masih berstatus fasik, bukan kafir, maka sepakat ulama ahli sunnah tidak boleh melengsarkannya. Dan di sini kita bisa melihat dengan jelas keistimewaan orang yang mengikuti manhaj salaf. Tidak memperturutkan emosi melihat kezaliman pemerintah. Kalau kita nggak bermanhaj salaf, kita akan terbawa oleh emosi kita, sehingga kita ikut mencaci maki dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tidak pula membenarkan semua yang datang dari pemerintah, padahal itu jelas-jelas dusta, jelas-jelas salah, menyelisihi syariat. Begitu pula di dalam manhaj salaf ini kita diajarkan untuk memperbaiki pemerintah
dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara mengumbar aib di medsos ataupun di jalan-jalan. Banyak jemaah sekalian, kalau kita berikan contoh bagaimana kita bisa selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang hanya dengan mengikuti manhaj salaf. Alasan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.